anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat belajar ya anak-anak. Pada hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak dapat menyebutkan contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Anak-anak dapat menyebutkan pengertian kewajiban dan anak-anak dapat menyebutkan warga negara terhadap pemerintah. Ya, contoh kewajiban warga masyarakat yang pertama ada pelajar. Kewajibannya untuk menaati peraturan sekolah. Yang kedua ada orang tua. Kewajibannya itu memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, anak-anak dipenuhi kebutuhannya dengan orang tua. Lalu, orang tua juga dapat membimbing anak-anaknya supaya menjadi baik, menjadi anak yang nurut sama orang tua. Yang ketiga, sebagai warga masyarakat, kewajibannya harus membayar pajak. Ya, jadi sesuai dengan umur, kalau sudah wajib membayar pajak, jangan lupa untuk membayar pajak. Kalau anak-anak belum, karena umurnya belum mencapai untuk wajib membayar pajak. Lalu mentaati aturan sebagai warga negara. Ya, jadi kita sebagai warga negara juga harus mentaati peraturan yang sudah dibuat. Yang keempat, ada guru, kewajibannya untuk mendidik setiap murid, ya supaya menjadi pintar. Lalu memberi teladan sesuai norma kehidupan. Selanjutnya ada polisi, kewajibannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban seluruh warga masyarakat. Misalnya ada warga masyarakat yang contohnya ada yang mencuri, nah harus diamankan ke polisi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Menindak tegas warga masyarakat yang melanggar. Ya, misalnya kayak yang melanggar peraturan lalu lintas. Nah, itu polisi juga dapat menindak tegas. Yang keenam, ada pengguna jalan raya. Kewajibannya mematuhi peraturan lalu lintas. Ya, jadi ketika ada lampu merah ya kita berhenti. Kalau ada lampu kuning, siap-siap untuk berjalan. Dan kalau lampu hijau, apa anak-anak? Iya, sudah boleh berjalan. Jadi harus ditaati. Berhenti di belakang zebra cross. Ya, menghargai pengguna jalan yang lain. Ketika lampu merahnya berhenti, ya jadi pengguna jalan melalui zebra cross. Nah, pengendara lalu lintas harus berhenti. Lalu selanjutnya yang ketujuh ada karyawan. Kewajibannya mematuhi peraturan sebagai karyawan. Ya, jadi kalau kita sebagai karyawan tentunya juga mempunyai peraturan-peraturan ya anak-anak. Selanjutnya menghargai dan menghormati sesama karyawan. Karena sesama karyawan, kita juga tidak boleh seenaknya sendiri, tidak boleh menyuruh-menyuruh, kecuali dalam keadaan tertentu ya. Jadi kita juga harus menghargai dan menghormati sesama karyawan. Yang kedelapan, ada pegawai negeri, mematuhi perilaku sebagai ASN. Ya, lalu ada menghargai dan menghormati sesama ASN. Yang kesembilan ada dokter. Dokter apa anak-anak? Ya, betul, memberi pertolongan kepada pasien. Kepada pasien yang sakit, dokter harus memberi pertolongan. Memperlakukan pasien berperi kemanusiaan. Ya, jadi pasiennya juga harus diperlakukan berperi kemanusiaan. Yang ke-10 ada pasien, kewajibannya mematuhi nasihat dokter. Jadi misalnya berobat, habis itu dokter bilang harus gimana. Nah, kita harus mematuhi nasihat-nasihat apa yang diberikan oleh dokter. Dan jangan lupa untuk membayar jasa dokter. Ya, ketika sakit, kita berobat di rumah sakit,
kita jangan lupa harus membayar jasa dokter. Selanjutnya, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, contohnya itu sebagai anak misalnya. Kita sebagai anak harus wajib membantu orang tua. Ya, misalnya orang tua lagi sibuk cuci piring, kita wajib juga tuh bantuin cuci piring. Nah, seperti di sekolah juga, kita sebagai siswa mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk belajar, betul. Kewajiban warga negara terhadap pemerintah lain juga ada contohnya ya anak-anak. Yang pertama itu, menjunjung tinggi dan menaati norma dan hukum yang berlaku. Kedua, menghormati dan menghargai pemerintah yang sah. Ketiga, membayar pajak bagi orang yang telah menjadi wajib pajak. Dan yang keempat, membela negara dan tanah air bila negara memerlukan. Yang kelima, menghargai dan menghormati hak asasi manusia yang dimiliki orang lain. Dan yang keenam, terakhir, tunduk dan taat terhadap batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam UUD 1945. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai anak-anak. Jadi kita belajar apa saja tadi? Ya, tentang contoh kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pada jabatan atau kedudukan ya. Ya. Nah, setelah kita selesai belajar, jangan lupa anak-anak untuk mengisi refleksi. Yang pertama, saya bersyukur karena sudah menjadi anak yang baik. Nah, saya menyesal karena belum menaati peraturan di rumah dengan baik. Rencana selanjutnya apa? Rencana selanjutnya saya akan menaati peraturan di rumah dengan baik. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat mengerti ya apa yang Ibu sudah terangkan. Ya, jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan. Dan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua anak-anak. Sampai berjumpa kembali.